genmu itu kerja. Kyode itu shift. Jadi misalnya kalau kita mau bilang 여기서는 근무 교대가 적용됩니다 gitu. Jadi di sini itu diterapin kerja shift gitu. Terus kalau johe itu artinya ngecek, tapi bedanya sama hwagin itu, kalau hwagin itu confirm lah gitu. Kalau cek, kalau johe ini kayak inquiry. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek misalnya segala sesuatu di sistem, kan yang dipakai tuh inquiry tuh. Nah, itu yang muncul nanti bukan hwagin tapi johe gitu. Misalnya kita mau ngecek apakah barang ini sudah masuk. Nah, itu nanti di searching engine-nya itu, kalau kita bilang kayak di Google itu, kan biasanya kalau di Google atau di Yahoo itu kan Gomsek. Nah, kalau di sistem itu, sistem internal perusahaan, itu tulisannya bukan Gomsek tapi Johe gitu loh. Inquiry lah ya. Misalnya kalau kita ke imigrasi gitu kan, terus tanya, ini visa kita tuh udah keluar atau belum ya gitu kan. Oh, terus di sama mereka nanti dibilang, oh 저희가 한번 조회해 드릴게요. 조회해 봐 드릴게요 gitu ya. Terus bawahnya dangjik itu artinya piket, tapi ini piketnya nggak dibagi, misalnya bed ini jadi dangjik, iljik, sukjik itu semuanya piket gitu ya. Tapi kalau dangjik itu lebih ke piket, misalnya eh, tanggung jawabnya tuh nggak jaga seharian, tapi dia tuh memegang yang incar lah kita bilang, misalnya kayak di rumah sakit itu hari ini dangjik isanya siapa gitu kan. Atau tuh owner 당직인데 gitu kan, itu berarti dia mengurusi keseluruhan gitu loh, bertanggung jawab, tapi nggak terus-terusan jaga, dia bisa terus di misalnya di kamarnya gitu kan, atau misalnya kayak di kedutaan tuh pasti setiap hari Minggu tuh kan nggak kerja, tapi ada yang standby. Nah, itu sebutnya dengan dangjik gitu. Jadi kita sebutnya kayak piket gitu. Oh, ini hari gini gue piket gitu, jadi nggak bisa pergi hari Minggu naik gunung gitu. Nah, kalau ilcik sama sukcik itu artinya juga piket, tapi dia lebih kepada jaga jaga piket. Nah, ini biasanya kalau nggak satpam, atau misalnya yang jaga gedung atau yang jaga fasilitas, itu kan harus standby terus kan setiap dari 24 jam. Nah, nggak mungkin dong orang itu harus kerja 24 jam. Nah, kalau misal berarti kan ada yang jaga malam, jaga siang gitu kan. Nah, yang jaga siang itu sebutnya iljik. Nah, kalau yang jaga malam itu sebutnya sukcik gitu ya. 저는 일찍이에요. 저는 죽직이에요 gitu ya. Di sini bisa dilihat genmu itu artinya kan bekerja ya. Jadi hmm, walaupun tulisannya nggak ada genmu hada, tapi genmu ini juga bisa diartikan bekerja ya teman-teman. Jadi kalau di Korea itu kalau udah di dunia kerja, misalnya kayak bekerja itu kan harusnya kan be-nya itu kan menandakan mengerjakan kan, harusnya kan gemu ada. Tapi dengan nulis cuman genmunya aja, kata bendanya aja pun ini kita bisa artikan dengan bekerja. Mereka tuh disebut, mereka tuh eh, kalau karena ini kan memang dari Hanca ya, jadi yang dari Hanca-Hanca seperti genmu rata-rata tuh yang ada hada-hadanya itu asalnya dari Hanca teman-teman. Makanya itu kenapa hadanya bisa dibuang, dipakainya genmu aja, misalnya eh, kayak sedang bekerja nggak gemu hago iso ita gitu, nggak gemu hago isem, tapi langsung aja genmu jung gitu loh. Kenapa bisa disingkat ini, karena memang asal dari Hanca gitu. Kalau yang asalnya dari Korea itu kan ilhada itu nggak bisa iljung gitu loh teman-teman. Tolong ya ya aja bukain. Terus ojun genmu berarti kerja malam, kerja pagi, ohu genmu kerja siang. Sama ya, jugan genmu kerja siang, yagan genmu kerja malam gitu loh. Yonjang gemu itu maksudnya ada kerja kerja yonjang gemu itu kerja panjang ya, kalau kita bilang lembur lah gitu ya, karena di atas jam kerja. Bekerja di atas jam kerja, mungkin dari jam 5 ternyata mungkin ada permintaan tambahan, akhirnya yonjang genmu harus pakai 없어요. genmu rehada ini sama ya bekerja. Genmujo itu artinya
shift kerjanya dia masuk yang ojon gemu apa yang oho gemu atau dia jugan gonmu atau yagan gemu gitu ya. Kalau di Korea itu teman-teman PMI kita pekerja migran Indonesia atau geloja Indonesia geloja들은 biasanya mereka punya shift, mereka ada jugan gonmu ada yagan genmu gitu ya. Kadang-kadang seminggu yagan genmu, kadang-kadang seminggu jugan gemu gitu loh. 이번 주 금요일에는 연장 근무가 있습니다. mungkin karena ada pesanan 주문이 많이 들어왔기 때문에 이번 주 금요일에는 연장 근무가 있습니다. karena pesanannya masuk, tambahan juga jumun ya, akhirnya hari Jumat ini ada perpanjangan kerja, mungkin dari jam 5 masih terus lagi kerja gitu ya, sampai di atas jam 5. Nah, QD ini artinya sip ya gitu kan, kerja gilir lah ya gitu kan. Kita bilang sip-sipan gitu kan. eh Biasanya kalau di pabrik itu kalau kita bilang kayak Precision Flag, Indomilk, Yamaha itu pabrik-pabrik produksi itu apalagi yang produksinya tinggi, produksi barang atau produk kebutuhan-kebutuhan seharian itu pasti ada yang namanya penmu kyode gitu ya. Nggak mungkin nggak ada gitu, pasti pagi siang gitu karena orang nggak mungkin kerja itu dari pagi sampai siang, dari pagi ketemu pagi lagi. Oke, di sini pemakaiannya dalam kalimat kita bisa lihat 교대를 한다 gitu kan. Jadi kerja sip ya, namanya kerja bekerja sip gitu loh. 오전 근무가 끝나고 1시에 오후 근무 저와 교대했어요. Saya selesai kerja pagi jam 1 itu tukar gitu 교대했어요. Tukar dengan tim yang pagi gitu. Tim yang pagi, tim yang siang. Jadi dia mungkin kerjanya mulainya jam jam berapa ya? Mungkin jam 4 subuh gitu ya, atau jam 5 subuh, selesainya jam 1 pagi, jam 1 siang. Terus dia tukeran sama yang tim Gemujo itu artinya timnya tim siang gitu ya. Terus Gemu 교대 때 야간 저에게 주의사항을 전달해 주세요. jadi Gemu 교대 때 saat ganti shift 전달해 주세요. Sampaikanlah, kasih taulah 주의사항 hal-hal yang harus diperhatikan yagan joege sama tim yang malam gitu, sama shift yang malam gitu. Karena kan namanya mesin kan pasti tadi siang rusak apa gitu kan harus dikasih tahu gitu loh. 우리 회사는 이 교대제를 실시합니다. Perusahaan kami melaksanakan, menjalankan, menerapkan 이 교대제 itu sistem ya, sistem 2 shift. Jadi cuma pagi siang doang kayaknya dia ya. 저는 병원 간호사인데 어, 3교대로 일하고 있어요 gitu kan. Saya itu perawat dan sekarang saya kerjanya 3 shift gitu kan. Jadi mungkin dibagi lagi ya dari 24 bagi 3 aja mungkin per berapa tuh? 24 bagi 3 per 8 jam nanti shiftnya gantinya. 생산 라인은 3교대 제로 운영됩니다. Jadi 생산 line itu maksudnya line produksi. Itu yang tadi saya bilang. Mungkin dia nggak pagi malam, ternyata dia dibagi 3 lagi gitu ya. Jadi 생산 line, jadi line produksi itu 운영됩니다. Di apa namanya? di dilaksanakan 3 shift gitu ya. Jadi rata-rata kalau produksi itu pabrik-pabrik itu pakainya apalagi pabrik besar ya kayak Frisian Black itu saya rasa sih bukan 2 shift. 이교대가 아니고 이교대제가 아니고 이교대제가 아니고 3교대 제인가 봐요. Oke, berikutnya kita punya Acim itu. Johe di sini. Johe ini teman-teman selain artinya inquiry, dia tuh bisa artinya kayak penyelidikan atau apel gitu ya. Kalau di kantor-kantor ya Johe itu atau di dunia bukan di dunia kerja sih intinya di kantor gitu kan. Kita kan sering nemu di dunia tempat kita kerja nanti yang uh, dimana kita bisa menggunakan kemampuan bahasa Korea kita. Joe itu umumnya akan kita temukan atau akan kita gunakan di saat kita tuh buka komputer terus kita di dalam sistem pasti kalau untuk
misalnya nanti teman-teman masuknya ke pabrik yang mana ada line produksi, Sengsan Kongjong, ada di situ tuh biasanya kita tuh akan ada tombol Johwe ini. Kalau sistemnya masih berbahasa Korea ya, Johwe ini tuh biasanya buat nyari misalnya kalau misal kita mau melihat material apa aja yang stoknya segimana gitu. Nah, nanti ada tombol inquiry itu bentuk posisi si inquiry itu sama kayak kita kalau lagi nyari di internet, tombol gomsek gitu loh. Jadi posisinya si gomsek sama si Joey itu tuh kayak sama gitu loh. Tombol untuk menemukan sesuatu atau mengecek sesuatu stoknya tinggal berapa. Kalau gomsek itu kan benar search secara meluas gitu. Kalau Joey itu kita bisa ngecek di situ misalnya kita masuk ke menu stok material, nah tinggal berapa. Nah, nanti pasti di situ ada tombol Johe gitu ya. Nah, tapi kalau di sini penggunaan yang kedua adalah si Johe itu sering dipakai juga untuk menyatakan apel gitu ya. Teman-teman pernah sering nonton drama Korea nggak sih yang kalau misalnya kayak di restoran lah gitu ya, biasanya kan eh, atau di pokoknya restoran-restoran gede gitu ya. Apalagi ya, oh ini kayak Carrefour, Imart gitu ya, Homeplus kalau di Korea kan yang gede-gede kayak Carrefour atau apa namanya kayak hypermarket gitu namanya kan Homeplus, Imart gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kan sebelum mulai pasti tuh pagi ada apelnya. Apel di sini bukan berarti upacara besar-besaran ya. Pasti in charge-nya gitu. Yang misalnya di hipermarket Pondok Indah. Nah, di situ kan pasti ada ininya kan, ada pimpinannya gitu kan. Kalau kita bilang apa ya? Eh Jijom Jangnim gitu kali ya atau eh Gangmeng Jom Jangnim gitu. Pokoknya ya sebutannya beda-beda ya teman-teman. Eh eh Terus itu biasanya setiap pagi akan ngumpul tuh baik yang dari eh, apa namanya damdangjaknya semua dikumpulin walaupun nggak sampai sama SPG-nya nggak semua dikumpulin damdang lainnya aja mungkin dikumpulin laporan kemarin masalahnya apa gitu terus kira-kira masalah apa yang akan kita hadapi hari ini gitu kan terus masa isu terbesarnya mungkin stok apa yang kurang dan sebagainya gitu pokoknya kalau di restoran kalau teman-teman pernah nonton yang apa ya filmnya Ju Jong Sok itu dramanya Ju Jong Sok itu yang Hello My Ghost apa kalau nggak salah ya saya lupa bahasa Korea yang judulnya apa. Nah di situ juga kan setiap pagi mereka pasti apel gitu kan. Gimana gitu kan hari ini kita akan kedatangan tamu siapa gitu kan. Biasanya kalau restoran-restoran yang basicnya restoran Italia itu suka ada apel-apel kayak gitu teman-teman. Nah di sini Acim Johe-nya itu artinya berarti apel pagi ya atau pemeriksaan pagi. Nah Anjon Johe itu juga sama artinya penyelidikan keamanan gitu ya. Mungkin ini di bagian produksi gitu kan apa namanya ada apelnya gitu apelnya tuh bukan apel upacara harus siaprak dan sebagainya tuh enggak teman-teman jadi tuh ini tentang apa namanya benar-benar nanyain gimana eh, kemarin isunya apa sekarang kira-kira apa yang akan jadi isu atau kendala gitu ya. Nah, kita lihat di bawahnya Joy kai, Joy kai artinya ada apel, Joy를 하다 berarti kan lakukan apel gitu ya. 지금부터 아침 조회를 시작하겠습니다. Nah, biasanya ngomong kayak gini nih, ininya nih apa pimpinan pimpinan eh, entah itu pemilik restorannya kalau misalnya apelnya di restoran gitu ya. Yang kayak berbaris gitu loh teman-teman yang namanya. Aduh, eh, di sekolah juga sebenarnya ada gitu. Yang kita bilang upacara hari Senin itu juga sebutnya ini bukan acim 월요일 마다 저희가 있습니다 gitu. Kayak gitulah apelnya. Apel itu kan juga tandanya kan pasti si kepala sekolah itu melaporkan selama seminggu itu apa isu apa yang terjadi di apa namanya terkait dengan pendidikan
terkait dengan kesiswaan gitu ya. Nah, yang ngomong 지금부터 아침 조회를 시작했습니다 itu berarti pimpinan apel atau upacara. Pokoknya yang menjadi penanggung jawabnya. Kalau misalnya kayak di Carrefour gitu ya pasti pimpinan Carrefour cabang itu gitu loh. 월요일마다 근무를 시작하기 전에 안전 조의가 있어요. Nah, kalau di sini kami tuh setiap hari Senin sebelum mulai kerja, ya pokoknya apel tuh kan pasti sebelum mulai kerja, sebelum mulai sekolah belajar gitu. 안전 조의가 있어요. Mungkin ini di bagian maintenance kali ya atau di bagian produksinya gitu. Jadi setiap hari Senin sebelum mulai bekerja kami selalu ada apel atau penyelidikan terkait keamanan gitu. Nah, mungkin kan Sabtu Minggu kan sempat libur kan, jadinya diceknya di setiap hari Senin. Oke. Oke. Berikut kata-kata berikutnya ada dangjik. Dangjik ini sebenarnya piket, teman-teman. Jadi kalau sering sering banget tuh ya, tapi kalau piketnya ini tuh lebih tepat juga yang incat. Enggak, bukan yang incat ya, pokoknya piket aja. Dangjik Isa gitu. Jadi saya dokter piket. Jadi buat teman-teman kalau lagi ke rumah sakit tuh terus misalnya ada yang ya ada yang dilarikan ke UGD. Nah, itu pasti dokternya dokter piket sebutnya Dangjik Isa gitu ya. Heeh. Terus Dangji kita gitu kan. Contoh untuk Dangji saya hari ini yang piket gitu. Eh, jadi misalnya janjian oh 안녕 여보세요 gitu. 안녕 기어라 우리 술 한잔 하자. 안 돼. 나 오늘 당직이야. 그래? 알았어 gitu. Enggak, aku hari ini piket gitu. Dangjigel soda ini bukan dangjigel hada ya mereka pakainya untuk yang si piket ini. Namanya juga soda itu berdiri ya. Jadi siap siaga eh jiguannya itu hedang jiguan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang saya hari ini piket atau hari ini saya sedang piket gitu kan. Teman-teman boleh pakai 저는 오늘 당직이에요. 저는 지금 당직을 쓰고 있어요. 저는 오늘 당직을 맡아요. 저는 이번 주에 월요일과 금요일은 당직을 써요. 당직을 맡아요. gitu ya. Teman-teman ya, biasanya di mana sih? Di rumah sakit, piket-piket gitu tuh. Atau mungkin saya pernah punya pengalaman di kerja di KBRI sih ya, dan di kedutaan Korea juga. Jadi setiap hari Minggu itu pasti ada yang megang handphone untuk menerima layanan. Jadi nggak ke kantor nomornya tapi ke handphone. Itu untuk terima kalau misalnya ada masalah, misalnya ada kalau di kedutaan Korea ada warga Korea yang meninggal atau warga Korea yang misalnya kecelakaan atau mungkin bermasalah dengan orang Indonesia dan sebagainya, intinya yang urgent-urgent. Nah, kalau di kedutaan Indonesia juga sama waktu itu hari Minggu dapat laporan ada misalnya anak buah kapal kita tenggelam di Pusan dan sebagainya kayak gitu eh, untuk nerima karena kan memang setiap Sabtu Minggu itu kantor wajib tutup kan. Kalau tidak tutup berarti menyalahi peraturan ketenagakerjaan yang mana kita cuma boleh bekerja 48 jam seminggu. 48 jam itu hitungannya Senin sampai Jumat gitu. Selebihnya keluarga kan harus dilayanin dong. Berarti pakai handphone lain. Nah, yang Sabtu dan Minggu itu dapat giliran untuk piket itu sebutnya tangji gitu. Tangji itu berarti hedong jikon gitu ya. Terus mereka itu pasti bilang, 저는 이번 주 토요일 그 당직이에요. 나 친구들은 토요일에 그 어디 좀 소봉하는데 당직이라 못하네 gitu. 그래서 못 가서 아쉽네 gitu ya. Kalau kita lihat kalimatnya di sini. 이번 일요일에 제가 당직을 써야 해서 출근할 거예요. gitu kan. Hari Minggu ini tuh bayangin aja hari Minggu.
hari Minggu ini saya masuk kerja soalnya saya piket gitu. Aduh, kasihan ini pasti di rumah sakit biasanya teman-teman kayak gini tuh. Atau ya ini di Carrefour pokoknya tempat-tempat yang tempat kerja yang memang Sabtu Minggu itu tidak libur, tidak bisa kalau nggak libur gitu. Jadi mau nggak mau harus masuk gitu ya. Entah biasanya sifatnya pelayanan ya. 명절에 당직을 맡아서 일하게 됐어요. Wah, ini paling sedih nih. Paling sedih ini. Saya punya kakak kerja di Frisian Flag. Juga sama tuh. Dia tuh kadang-kadang pas lagi Idul Fitri gitu loh. Aduh, pas banget dia yang kena piket gitu loh. Karena mungkin line produksi itu juga nggak bisa berhenti teman-teman, apalagi kayak produksinya susu gitu kan, makanan itu tuh tempat produksi yang nggak pernah bisa stop gitu ya, apalagi kalau sebenarnya kayak misalnya produksi mobil lah, produksi motor, kalau memang permintaannya membludak ya mau nggak mau pasti line produksi itu nggak akan stop, even itu dari Sabtu atau Minggu gitu ya. 명절이 당직을 맡아서 일하게 됐어요. Gara-gara saya piket jadi kerja deh di apa namanya Lebaran. Aduh, sedih banget ya. Kalau di Korea 명절nya ya 설날 sama 추석이에요. 아주 큰 할이라니까. Terus 오늘 제가 당직입니다. Hari ini saya yang piket, petugas piketnya saya gitu ya. Jadi tangji kita itu bisa dibilang saya adalah petugas piketnya. Karena tangji itu artinya damdang jigon gitu. Jadi pekerja yang hari itu bertugas gitu ya. 오늘 제가 당직입니다. 그래서 좀 늦게까지 회사에 있습니다. hari ini saya yang piket, makanya saya apa namanya di kantor sampai malam gitu. Ya mungkin eh, masih dia harus piket sampai paling tidak batas jam 12 malam untuk menunggu keluhan-keluhan gitu kali ya. Mungkin operator gitu ya. 당직에는 일찍과 숙직이 있습니다 gitu kan. Oh, jadi yang namanya di piket itu pun dibagi dua ya teman-teman. Eh, ada piket pagi, ada piket malam gitu loh. Jadi oh teman-teman, biasanya Pak Satpam nih, Pak Satpam kan harus jaga gedung 24 jam gitu kan, gak mungkin dong satu orang itu menjaga 24 jam tempat tidurnya gitu kan. Berarti 12 jam siapa, 12 jam siapa, atau mungkin dibagi tiga sesi gitu ya. Berarti ada, karena kan panjangan siang kan daripada malam ya enggak sih? Sama aja ya. Pokoknya gitulah. Ilcik itu berarti piket yang dapat piket pagi atau siang gitu yang masih ada mataharinya. Nah, kalau subcik itu piket malam gitu. Udah ya teman-teman ya. Kurang lebih ngerti ya. Berikutnya, oke, kita pelajari lebih lanjut tentang ilcik, piket paginya ya. Ilcikul soda ya berarti saya piket pagi hari ini gitu kan. Soalnya minggu kemarin dapat piket siang. 오늘은 그 일찍을 써요. 어, 그저께는 숙직을 맡았으니까 오늘은 일찍을 써요 gitu. Kemarin saya udah yang piket malam, sekarang piketnya pagi gitu. 오늘 일찍 맡아서 혼자 일하는데 사무실에 전화가 많이 왔어요 gitu kan. Ini pasti kerja yang kalau keluhannya kayak gini nih pekerjaannya operatornya gitu kan, yang lain udah pada pulang gitu kan, dia sendiri gitu kan sampai malam. Hari ini tuh saya piket pagi gitu, piket siang gitu loh ya. Itu apa namanya kerjanya sendiri, udah apa namanya manahan banyak banget telepon lagi, sedih banget. No 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 no. Berikutnya kalau piket malam, subjig을 쏟아요 sama aja kayak tadi ya. 제가 숲익을 전한당한 공장에 불이 나서 119에 신고했어요. Saya piket malam eh, apa di pabrik kebakaran gitu. Jadi saya telepon ke 109 gitu. Biasanya sering banget pakai kata subjik sama ilcik itu ya Gyeongbi aja sih. Gyeongbi itu artinya satpam ya.
Bapak Satpam gitu yang diajas. Oke teman-teman, sekarang kita tuh belajar tentang kosakata. Karena tema bab kita sekarang itu adalah tentang mengenakan uh, apa apa sih baju-baju, baik itu baju kerja atau baju uh, yang digunakan. Pokoknya gini, temanya sekarang itu adalah tentang pakaian kerja, baik pakaian yang digunakan untuk apa tuh namanya teman-teman, hmm, buat keamanan, atau pakaian yang digunakan memang untuk bekerja gitu ya. Jadi di tempat kerja itu, apalagi di line produksi ya, kurang lebih ini ya jenis-jenis pakaian yang dipakai gitu. Yang pertama uniform. Uniform itu ya pasti seragamnya ya. Biasanya yang punya uniform ini memang pabrik-pabrik yang besar gitu ya, atau pabrik produksi kayak Samsung. Samsung itu ada seragamnya, uniformnya teman-teman. Waktu saya di Samsung itu, saya sempat tuh teman-teman dapat apa namanya, seragam gitu. Tapi di tahun kedua saya bekerja, ya gitulah yang namanya manajemen tuh kan kebijakannya pasti beda-beda bergantung dia maunya gimana gitu. Nah, kebetulan pas giliran saya itu, di tahun kedua saya ada pergantian HRD. Maksudnya kepala HRD dari Koreanya baru dikirim dari Korea, dari Samsung Korea gitu kan. Samsung Elektronik ya, bukan Samsung yang lain. Samsung Elektronik. Samsung itu kan banyak grupnya, di bawah grup Samsung itu ada Samsung Elektronik, Samsung R&D, Samsung Livestock, Samsung apalagi banyak banget ya, Samsung Broadcast, Samsung Construction juga dia ada. Nah, saya itu di Samsung Elektroniknya yang besar juga lah, karena kan yang bikinin kulkas dan semuanya itu kan Samsung Elektronik ya, TV dan sebagainya, pokoknya electronics products gitu ya. Nah, di sana tuh pas saya tahun kedua di sana itu ada ini apa namanya, HRD-nya tuh baru dan masih muda, lalu dia itu punya gebrakan untuk meniadakan uniform atau seragam karena dipikirnya kos yang dikeluarkan untuk uniform dalam setahun itu adalah intinya beberapa terbesar kedua lah atau ketiga dari kos-kos lainnya. Jadi ngapain kita ngeluarin uniform? Kenapa kita nggak pakai yang lain atau buat ningkatin bonus dan sebagainya? Jadilah di tahun kedua itu kita tidak dikasih seragam lagi gitu loh. Jadi pakaian kita tuh udah pakaian biasa aja, pakaian bebas gitu. Intinya eh, nggak santai banget tapi semi casual gitu. Bawahnya boleh pakai, di Samsung itu boleh pakai pakai Levi's, asalkan nanti pas lagi ketemu orang jangan pakai Levi's aja gitu. Jadi banyak, saya juga sering pakai Levi's kalau ke Samsung gitu. Celana bahan aja. 자, 지금은 모르겠어요. 유니폼을 입고 있는지 모르겠네. Berikutnya ada anjonmo. Anjonmo itu adalah helm keselamatan ya. Iku kok soya deo gitu. Apalagi kalau yang kerjanya di bagian produksinya produksi yang pakai baja gitu. Wah, itu yang di atas ketinggian kepala, di atas berapa kaki di atas kepala kita tuh ada satu apa lini produksi yang di atasnya lewat baja gitu. Cagophok itu berarti baju kerja di sini, maksudnya yang kayak baju astronot itu loh teman-teman. Biasanya yang udah di dalam pabrik, atau misalnya kayak apa namanya, pekerja-pekerja apa namanya, blue collar worker kita bilang kan, ini kan blue collar worker itu kan pekerja-pekerja yang di dalam pabriknya kan. Biasanya yang pakai ini kalau nggak teknisi yang suka ngelas-ngelas atau yang suka harus masuk ke dalam lini produksi yang sangat kotor atau berbahaya itu pakai cakopok. Terus anjon joki itu adalah rompi keselamatan. Ini bisa kita pakai pada saat ini, kalau kita bilang rompi keselamatan apa ya? Apa namanya? Rompi penyelam ya. Itu loh yang kalau kita kecebur juga eh ngambang sendiri, itu kalau di pesawat tuh namanya juga kan selalu tuh diarahin, eh, jika terjadi sesuatu pakailah anjan joki, pakailah apa safety.
Safety apa ya teman-teman bahasa Inggrisnya? Pokoknya eh, rompi keselamatan ya, baju jaket keselamatan, rompi apa safety jacket gitu ya. Lalu ada jongjang. Jongjang itu kayak jas apa teman-teman satu lagi tuh saya barusan ingat jadi lupa. Jas itu loh. Aduh ya Allah kalau buat cewek itu apa sih? Jas itu loh teman-teman yang orang Korea kan gitu kan kalau misalnya ke eh, di kantor itu selalu pakai jas, blazer, blazer, pakai blazer itu jongjang sebutannya. Pokoknya atasannya itu jas terus pakai dasi itu sebutannya jongjang ya. Sanjan janggap itu adalah sarung tangan pengaman gitu ya. Cagyong hada ini sama dengan ini teman-teman, artinya sama dengan seda atau sayong hada, tapi cagyong hada itu umum digunakan untuk eh, artinya pakai atau mengenakan, tapi mengenakannya itu biasanya yang ini, yang yang ada kaitannya dengan pengamanan, alat keamanan gitu. Bandung jadi kayak 안전장갑을 착용해요. 안전조끼를 착용해요. 안전모를 착용해요. 작업복을 착용해요 gitu kan. 정장을 착용해요. 유니폼 착용해요. Tapi kita biasa juga ngomong uniform을 입어요, mau 정장을 입어요, karena kan pakaian kan. Selebihnya kalau yang sifatnya alat-alat keamanan atau perangkat keamanan, umumnya pakainya 쓰다가 아니고 사용하다가 아니고 작용하다를 쓰는 거죠. Bangdok masker itu adalah masker anti racun. Bangnya itu artinya bang, doknya itu artinya eh, racun gitu. Teman-teman kalau belajar Hancat tuh ya kayak gitu, diapain aja bang, adanya bang itu bisa jadi asal katanya dari bang gitu kan. Doknya itu artinya dari racun. Saya juga ini nggak lihat kamus, mikir aja gitu kan. Biasanya umumnya karena kaitannya sama masker, karena kita udah tahu konteks temanya yang kita pelajarin ini apa, jadi kita bisa menerka-nerka, oh ini tentang ini gitu loh. Gitu ya, Bang Dong masker itu yang gede itu teman-teman yang sampai ketutup semuanya. Ini lebih-lebih dari apa tuh namanya teman-teman? 93, masker 93 ya. Masker 94 ini loh yang sampai ditutupin kalau kita masuk ke pabrik yang benar-benar dia bikinnya obat keras gitu ya, kimia keras, misalnya air keras gitu loh, kayak kan ada tuh bahan-bahan buat yang di kayak bikin cat gitu, cat cat itu kan sebenarnya nggak bagus teman-teman kalau dicium terus kan. Nah, gimana rasanya orang-orang yang kerja di pabrik yang bikin cat, itu baunya, bau kayak gitu tuh sangat meracuni dan bisa merusak paru-paru. Makanya mereka yang kerja di sana 보통 반복 마스크를 착용하면서 일하는 거예요. Nah, inilah uniform ya, seragam lah kita bilangnya. Jadi kalau mau jadi koki pasti seragamnya kayak gini. Walaupun mungkin beda-beda nanti merah, hijau, kuning itu ya leher kan. Itu kenapa leher dipakai itu mungkin supaya nggak keringetan, yang negatif jatuh ke makanan kali ya gitu. Nah ini di atasnya ganosa ya, ganosa가 자주 입는 atau 보통 입는 유니폼은 바로 여러분이 보는 바와 같이요. 어, di sini ada uniform을 입다, 뭐 이런 거 무슨 뜻인지 안 알려줘도 되죠? 우리 가게에서는 일할 때 유니폼을 입어야 해요. Ya, kalau kerja di toko kami itu, oh iya biasanya teman-teman kalau sekarang banyak banget kan yang namanya jualan-jualan franchise kecil-kecil itu misalnya jualannya apa gitu pasti dapat seragam gitu atau kayak di bakso lah kalau apa namanya ini bakso apa bakso siktangnya ini udah besar sekali. Di Indonesia tuh di Korea tuh terkenal dengan bakso bejo gitu dari TKI terus menjual menjual bakso ke seluruh tenaga kerja yang ada di sana akhirnya dia besar dan akhirnya dia menjadi pengusaha bakso dan sekarang udah jadi udah dapat visa pengusaha di sana ya. Dia menjual bakso, bikin bakso juga sampai buka
tokonya di Myeongdong loh teman-teman. Myeongdong itu kan salah satu situs wisata belanja yang nggak mungkin nggak dimampiri sama turis asing kalau lagi berkunjung ke Korea. Uniformen tari sireso kira iboya. Jadi uniform itu, jadi kalau teman-teman datang gitu kan, biasa kan kalau ke itu juga, kalau kerja di hypermart gitu kan, datang dulu, terus nanti pakai bajunya apa, pokoknya pas sampai situ pakai seragam. Biasanya kaos kan ya teman-teman, harus pakai seragam. Nah itu gantinya di ruang ganti. Tari sil itu namanya fitting room atau ruang ganti. Sama ada Uniformi Darmita. Iya betul dong ya, pasti berbeda. Samsung pun saya senang banget sama seragamnya Samsung gitu ya. Cuman udah saya nggak ada, udah saya buang orang udah 5 tahun yang lalu gitu ya. Tapi bagus banget teman-teman, saya senang banget warnanya biru, paduan abu-abu dan biru. Oh ya ampun, Samsung itu bagus banget. Dari logo dan semuanya saya suka banget gitu. Cuman saya berhenti gara-gara jauh teman-teman di Cikarang. Cah, nama kaki Oke, kita lihat Cagopok tuh kan teman-teman ya kan. Cagopok itu pokoknya bajunya kayak astronot aja ya. Pokoknya baju-baju yang memang harus dipakai, kalau tidak benar-benar pakaian kita, badan kita itu akan terluka, gampang terluka atau bisa jadi gampang kotor, jadi pakai bajunya kayak gini gitu. Makanya baju kerja ya, baju kerja keras lah kali ya. Cagobel, Bogel, iboyo, mocok yang heo. Saya secago bogel batas minta. Iyalah, saya dikasih baju ini, baju kerja ini dari pabrik ya, dari kantor ya. Cakup cang itu cakup pokok kok cang yang ambil. Iya. Pokoknya cakup yang namanya cakup cang itu biasanya kalau di dalam lini produksi itu biasanya orang-orang maintenance gitu teman-teman. Orang-orang maintenance itu apa? Eh Cangbi Cangbi ih kok saya lupa sih ya Allah. Pokoknya orang maintenance itu pura itu Cangbi Bojon, Bojon Tim, Cangbi Bojon Tim. Itu biasanya dulu saya di Samsung juga kayak gitu teman-teman. Teman-teman saya yang kerja di bagian maintenance, yang Cangbi Bojon Tim itu mereka selalu pakainya gini, tapi ntar pulangnya beda lagi. Ini kan harus dipakai pada saat mereka harus betulin mesin produksi yang olinya di mana-mana gitu. Kalau Cadong Caca Surijang juga rata-rata mekaniknya, kalau teman-teman ke Honda spare apa tuh, Honda kalau eh, mau ini apa, ganti oli gitu kan ya, kan ke Honda terdekat tuh, ke dealer Honda, mereka juga kan pekerjaannya kan pada pakai baju kayak gini kan, yang putih itu loh kalau orang, kalau Honda ini ini Jongjang ya. Jongjang tadi seperti saya bilang itu blazer ya. Blazer itu jas pakai dasi kayak gitu, ceweknya kayak gitu blazer. Saya sempat pakai blazernya waktu di KBRI ini, belum pakai jilbab ya. Jongjang itu artinya ya blus, pakaian formal lah ya, itulah jas lah, kalau nggak jas ya blazer sebutannya. Jongjang Liboyo, Aljo, biji Jongjang, biji astagfirullahaladzim, baji Jongjang ya berarti atasan blazer, celana celana blazer gitu ya, atau celana jas gitu ya. Memang pasangannya mereka di Korea itu pasti jualnya satu paket gitu teman, atasan sama bawahan. Tinggal paling nanti dalamannya baju putihnya itu eh, beli sendiri. 떨어구미해야 면접을 볼 때 정장을 입는 곳이 좋습니다. Iya, pasti kalau interview, kalau kita pakai waktu interview paling biasanya cuma pakai itu doang ya teman-teman ya. Pakai kemeja, hmm, eh, pakai shorts, kemeja itu shorts, pakai kemeja paling sama bawahan kulot doang ya. Kalau di Korea mah mau panas mau dingin mereka kalau interview udah pasti pakai. Tapi mereka pasti dibedain teman-teman. Jadi ada yang Jongjang buat musim winter dia, buat winter sama buat musim panas gitu ya. Tahu kepanasan gitu. Jadi waktu interview Jongjang baiknya itu pakai apa namanya, jas, kalau enggak blazer ya cewek. Singgu sih, wah iya sama nih mereka.
kalau lagi pernikahan juga pada pakai kayak gini gitu. Waduh, keren-keren deh ya. Sambil cari celinguk-celinguk yang belum nikah siapa ya. Oke, di sini kita pakai lebih tahu lebih sedikit lagi tentang Cakyong Hada. Cakyong Hada itu bahasa Indonesia bisa kita artikan dengan mengenakan ya. Anjon tiru Cakyong Hada itu berarti mengenakan sabuk pengaman. Aduh, saya ngerekam ini pagi-pagi habis bangun jadi masih ngantuk. Shigeru Cakyong Hada itu artinya memakai jam, mengenakan jam. Headphone sayong Cakyong Hada itu mengenakan headphone gitu ya, speakerphone gitu ya. Speaker apa namanya? Speaker ya, speaker yang dicantolin di kepala gitu. Anjon hore Cagyong Hada itu artinya mengenakan sepatu pengaman gitu. Biasanya sepatu yang gede ya, yang tahan lengket tuh. Biasa kalau lagi masuk ke line produksi yang bikin baja itu kan lantainya tuh panas banget teman-teman. Jadi itu sepatu yang bukan plastik tapi karet supaya enggak apa meleleh. Di sini ada Anjonmo gitu ya. Tadi saya bilang helm pengaman. Biasanya kalau udah masuk ke Gonsol, Gonsol Hyunjang itu artinya berarti lapangan konstruksi. Teman-teman kok ikut Chagyong 하고 들어가야 돼요. gitu kan. 안전모를 써도 착용하다. 안전모를 쓰면 머리를 보호할 수 있어요. Ya, kalau pakai ini bisa melindungi kepala kita. Berikutnya ada Anjon Joki, ini yang saya bilang tadi, jaket pengaman ya. Jadi jaket pengaman ini tuh fungsinya kenapa warnanya hijau sama abu-abu kayak gitu? Karena di malam hari dia akan menyala, warnanya itu tuh seolah-olah itu dilampuin gitu. Makanya pun kalau yang di pesawat itu jaket pengamannya dia tuh bentuknya pun warna eh, pokoknya yang warna terang-terang. Jadi kalau pas di malam hari kayak bentuknya lampu. Ini kan kayak warna stabilo, teman-teman. Makanya kadang-kadang warnanya hijau kayak gini sama abu-abu sama oranye terus abu-abu gitu. Kita bisa lihat di kalimatnya Anjon jokiga isoso bametu chal boimita. Jadi karena ada eh, jaket pengaman ini malam pun kelihatan gitu. Biasanya orang-orang yang kerja di konstruksi kadang malam juga mereka harus bekerja. Ini harus jelas gitu. Jadi di situ ada orang gitu. Jadi kalau misalnya mau nurunin lift yang berbahaya, nggak sembarangan. Kalau kelihatan dari jauh, oh di situ ada orang tuh jaketnya, ada jaketnya itu mengeluarkan cahaya, seolah-olah mengeluarkan cahaya ya. Nah kalau di malam hari dia pasti terang sendiri bentuknya. Teman-teman kalau lagi lihat ada pembangunan jalan tuh, jalannya lagi diperbaiki gitu kan. Mereka tuh pakai bajunya kayak gini, jadi kelihatan kayak ada orang gitu. Berikutnya anjing tangkap ya. Tuh seperti lihat anjing tangkap tuh kayak gitu tebel ya. Jadi dia kalau megang panas pun nggak akan meleleh, nggak akan melukai kulit kita. Canggabel ya. Di situ berarti pakai eh, sarung tangannya kita itu kan artinya menyelipkan. Cago bersih hagisane kok anjing cakap ya. Jadi sebelum kita mulai pekerjaan, kita harus menyelipkan ya. Teman-teman nggak usah ngertiin menyelipkan, artiin aja memakai gitu, memakai sarung tangan pengaman ini. Berikutnya kita ada bangduk maske yang tadi kita udah bahas ya. Ini gambarnya teman-teman. Jadi benar-benar yang harus dipakai supaya bau pun nggak bisa kita kecium tapi masih bisa ada oksigen keluar masuk gitu ya. Ini tuh penting banget dipakai di tempat produksi yang biasanya produksi bahan kimia ya teman-teman. Masker sudah kita sama ya, bangdok bangjin, maske gitu ya. eh Puri nasute bangdogel semian wiyoman gasar ya ini juga sama biasa tuh kalau kalau tim rescue apa namanya Anjon Gude
eh mereka tuh kalau lagi memadamkan api harus pakai masker yang 3M kayak gini karena bisa ngalangin si asap masuk. Karena kalau asap masuk itu asap masuk berarti kan eh, bisa kena paru-paru kan. Wah, paru-parunya penuh asap gawat ya teman-teman. Mon jika menggosenen bang jine gitu kan. Bangnya itu ya bang, jinnya itu debu ya teman-teman. Pokoknya jinnya itu kayak partikel halus kayak gitu tapi yang membahayakan. Masker kiku iri ada. Jadi harus kerja dengan menggunakan masker pelindung ini di tempat yang banyak debunya. Tempat yang banyak debunya apa itu? Oh mungkin kalau pabrik apa ya yang hmm, oh gami oke sih. Terus ini adalah jenis-jenis pakaian uniform doiku, intinya pakaian-pakaian yang ada di tempat kerja. Kalau kita lihat wiseng itu kan dari sanitasi ya teman-teman. Wiseng bog을 언제 입는 것 같아요? Biasanya kalau pabrik-pabrik makanan gitu ya, mereka pakai ini teman-teman. Atau kayak ibu-ibu Anita tukang masak di rumah sakit mereka tuh pakai kayak gini karena kan makanan yang masuk kan harus higienis kan. Berikutnya di bawahnya jori sabok ya itu pakaian koki. Nah sebenarnya panmewonbok itu apa namanya baju biasanya yang di salah biasanya ini kalau petugas di restorannya pakainya kayak gini teman-teman. Aduh, bisa kelihatan lah ya bajunya kayak gini. Nah, ini teman-teman cara pakai APL ya, alat pelindung lengkap. Eh Wissenbox ya. Pertama 안전 장갑 착용하세요. 작업복 입으세요. 작업복 안전모. Terakhirnya udah tau lah teman-teman karena kosakatanya udah kita pelajarin semua. Kita akan belajar eh, kurang lebih ekspresi gitu ya, apa aja yang nanti akan muncul di percakapan terkait dengan pakaian kerja gitu ya. Yang pertama ada anemun. Anemun itu artinya pengumuman. Urel bucida itu artinya menempelkan ya. Bucida itu artinya menempelkan pasti belakangnya ada diikuti dengan objek. Misalnya anemunel bucida gitu kan. Terus apalagi kwanggo munel bucida menempelkan pengumuman, menempelkan apa? Gesipane animunel Bucoyo gitu kan 게시판에 ini juga apa namanya Guawe 정보를 붙이다 di papan pengumuman menempelkan informasi tentang part time. Kyujong itu artinya peraturan atau ketentuan terkait ini ya teman-teman biasanya peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya itu disebut dengan kyujong. Iga pakita itu artinya berganti atau berubah ya. Misalkan 규정이 바뀌었어요 gitu kan. Berarti peraturannya berubah, ketentuannya berubah. Eril gangwahada itu artinya memperkuat gitu kan. Mau memperkuat mungkin peraturannya hukum bobel gangwaheo memperkuat peraturan atau mungkin jolca itu artinya prosedurnya yang tadinya cuma ada 5 langkah karena pada nggak nurutin akhirnya karena ada mungkin kebijakan baru dari 5 step menjadi 7 step gitu kan berarti jolca를 강화해요 memperkuat prosedur Urul alide itu artinya memberitahukan ya berarti apa ya teman-teman 정보를 alida memberitahukan informasi alida bukan memberitahukan sama dengan alio juga teman-teman Genmukyodo itu artinya berarti kerjanya shift Kongji Hada itu mengumumkan oh show gitu kan hmm, Kongji Hada itu artinya mengumumkan gitu Eril Gang Wahada tadi saya udah bilang ya Gang Wahada itu artinya memperkuat Eril Wan Wahada itu artinya menyederhanakan ini peraturan yang tadi ribet banget atau
prosedurnya itu terlalu banyak dari 10 dan itu makan waktu mungkin jadi 5 berarti 우리가 이렇게 복잡 그 뭐라고 하지? 이렇게 번거롭게 하면은 그 처리 시간이 많이 걸리니까 그 절차를 완화해야 될 것 같아요, gitu kan. Aduh, kalau kayak gini terus makan waktu lama, terlalu rumit gitu loh. Kayaknya kita harus menyederhanakan gitu atau memendekkan prosesnya atau prosedurnya. Nah, kalau iga wanhua tidak berarti apa tuh namanya prosedurnya sudah disederhanakan, sudah dipendekkan gitu ya. Oh, 지금 절차가 완화됐어요. gitu kan. 우리 이렇게 이 일을 처리할 때 그렇게 복잡하지 않을 거예요. 절차가 완화되었거든요. gitu kan. Bobel Gangohada berarti memperkuat hukum ya, karena mungkin banyak udah dibuat hukumnya tapi banyak yang melanggar akhirnya diperketat gitu. Memperketat lah si Gangohada ini kita bilang. Kujongal Gangohada berarti memperkuat atau memperketat ketentuannya gitu. Coba dulu Gangohada. Nah, ini nih memperketat penaltinya, hukumannya gitu. Mungkin tadinya hukumannya cuman di bawah 100 juta kita naikin di atas 200 juta gitu biar banyak yang nggak melanggar gitu. Itu pun yang tadinya hukuman buat korupsi hanya seumur hidup sekarang dihukum mati itu juga sebutannya cober kang wahada gitu kan. 부패 itu artinya kan korupsi 부패를 하는 장관들은 많는 거 보니까 이제 처벌을 강화해야 될 것 같아요 gitu kan. 사형 처벌을 사형 처벌을 규정해야 될 것 같아요. gitu. Jadi hukuman mati kayaknya harus diterapkan 적용해야 될 것 같아요. gitu. Orel Alida udah ya. Orel Alda berarti mengetahui. Kalau Alida kan memberitahukan kan. Kim Deri가 결혼 소식을 모두에게 알렸어요. Kim Deri memberitahukan eh, kabar pernikahannya gitu kan kepada semua. Oke, berikutnya yuk kita apa sih namanya? Kita belajar tentang percakapan bagaimana sih situasi percakapan yang terjadi pada saat kita ngomongin tentang apa pakaian gitu ya di dunia kerja gitu. Kurang lebih kayak gini percakapan yang terjadi. 내일 작업장에 근무복장 안내물 붙여주세요 gitu kan. Tolong besok apa namanya pasang gitu, tempelkan pengumuman tentang baju kerja di apa di tempat kerja ya besok gitu kan. Terus Mutia bilang, Mutia ini cuman sawan ya. Bokjang Pyujong aneh munyo gitu kan. Oh, pengumuman itu ketentuan atau peraturan pakaian kerja. Cikem 작업장에 있는데요 gitu kan. Oh, sekarang udah ada kok. Itu udah ada kok bagaimana harus pakainya, terus kapan harus dipakainya. Udah ada kok pengumuman tentang itu atau pemberitahuan tentang itu gitu maksudnya. 법이 바뀌어서 우리 회사에서도 목장 규정을 강화했어요. Ini karena peraturannya atau hukumnya berubah gitu ya terkait dengan ketentuan undang-undang terkait dengan baju seragam, bukan baju seragam, baju kerja untuk keamanan gitu ya karena sudah berubah jadi perusahaan kita juga memperkuat ketentuan pemakaian baju untuk keselamatan kerja. Terus dijawab sama Mutia, 알겠습니다. 작업장에 안내문을 붙여두겠습니다. gitu. Oh baik kalau begitu saya akan tempelkan pengumuman ini di tempat di apa namanya di tempat kerja gitu ya. Maksudnya di pabriknya gitu. Tempat kerja di sini maksudnya tempat yang cakup yang itu selalu indikasinya teman-teman tempat kerja yang sebenarnya banyak bahaya, banyak kotor gitu loh. 그리고 저희 시간의 복장 규정에 대해 알려주세요. Terus tolong kasih tahu juga ya tentang peraturan ini, peraturan pemakaian baju kerja ini juga pada saat nanti apel gitu ya, pada jam apel. Gitu. 네, 근무 교대할 때마다 공지하겠습니다. Oh iya baik, saya akan terus mengumumkan setiap nanti ada pergantian shift gitu. 근무 교대할 때마다 berarti pada saat pergantian shift. Oke, ini percakapan terkait tema yang sama tentang pakaian kerja.
Tapi ini agak beda dikit situasinya ya. Ini dengan antara 이과장 sama 유대리 gitu. 유대리, 요즘 작업장에 장갑을 끼지 않는 직원이 많은 것 같아요. 모자를 안 쓰는 직원들도 봤어요. gitu. Eh, apa namanya aspen you gitu kan belakangan kayaknya banyak banget pekerja yang tidak mengenakan apa sarung tangan pengaman deh di tempat ini gitu kan. Eh, Terus Moja dan Anson Jikon itu saya juga ngelihat ada beberapa yang nggak pakai helm pengaman loh gitu kan, Anjon Moja gitu kan, Anjon Mo ini kan bahaya kalau kena gimana mereka eh, nanti perusahaan kita masalah kita kena 우리 회사 저벌도 받고 그 친구들도 손에 보잖아요. tapi mereka kena rugi juga entah yang tangannya 그 손을 잃을 수도 있으니까 장갑을 껴야지. 날씨가 더워서 그런 것 같습니다. mungkin karena panas kali jadinya begitu, 뭐. 하지만 작업할 때 위험한 기계가 많아서 꼭 장갑을 껴야 해요. 먼지를 꼭 줘야 하고요. Iya, tapi di tempat kerja itu banyak banget mesin-mesin gede berbahaya yang kalau nanti kita keselip aja kan langsung kena tangan keselip kan tangan kita hilang kan. Tapi kalau ada itu pengaman paling enggak itu menjadi pelapis untuk tangan kita tidak kena gitu loh. Terus suruh juga pakai helm gitu. Udah tahu di atas itu ada apa namanya line baja yang lewat gitu. Kalau pas lagi jatuh gimana? Gitu. 네, 알겠습니다. ya saya mengerti. Kamu 복상하니 써서 보내드리겠습니다. Saya akan tulisin deh pengumuman tentang itu terus saya pasang gitu. Pengumuman tentang pemakaian pemakaian baju pengaman gitu ya, baik itu terkait juga anjon 장갑, 안전모 gitu. 그래요. 작업원을 자기용 순서도 꼭 써주세요. Iya, terus tolong tulisin juga ya urutan menggunakan cakopok gitu. Jadi kasih tahu juga gimana cara urutan pakainya gitu. Pertama dari yang tadi kita udah ada di atas tuh teman-teman. Pertama pakai dulu canggapnya, kedua pakai celananya, ketiga pakai ini, terakhir pakai masker gitu ya. Berikutnya ini adalah pengumuman yang tadi diomongin di dalam percakapan ya gitu loh. Pengumumannya kayak gimana tuh? Kan tadi si Yudiri suruh bikin ya. Ini pengumumannya teman-teman ya. Gemu Bokjang Kyujong Anemon. Pengumuman atau pemberitahuan terkait dengan ketentuan pemakaian baju kerja gitu ya. Gemu Bokjang Kyujong이 강화됐습니다. Ketentuan terkait pemakaian baju, pengenaan pakaian di tempat kerja telah diperketat gitu. Bacalah ketentuan pemakaian baju kerja berikut ini dan kemudian tolong dipatuhi. Yang pertama harus menggunakan baju yang sesuai dengan kerjaannya. Jangan pakai baju tipis gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya kayak Omu Bojon Tim itu kan teman-teman Omu Bojon Tim Sangdi Bojon Tim itu kan artinya tim maintenance ya. Jadi tim maintenance itu memang mereka yang kerjaannya namanya juga Changbi Bojon. Bojon itu kan maintenance, Changbi itu kan alat-alat mesin-mesin gitu. Kalau mesin kayak boiler kayak gitu meledak kayak gitu kan kalau seandainya pakai baju biasa langsung kena kulit. Nah, masalahnya kalau pakai baju yang kayak tadi saya bilang astronot itu kan cagopok. Kalau pakai itu nanti misalnya pun sedikit ada percikan api karena baju itu dilengkapi dengan anti flammable itu berarti anti api, itu kan pasti tidak akan ngasih kontak langsung ke intinya pasti melindungi langsung gitu kan. Itu kenapa 작업복을 입어야 하는 이유가 바로 그거예요. 우리 몸을 보호하기 위해서예요. gitu. Nah, terus 몸에 맞는 size 옷을 입어야 하면 jadi harus memakai baju yang ukurannya cocok sesuai dengan badan kita. Biasanya nanti setiap tahun itu pasti dikasih pergantian baju uniformnya atau
boxnya ya teman-teman. Dia pasti akan ditanya gitu kan ukurannya apa, kita akan minta gitu. Jadi kalau teman-teman 2 tahun lalu kurus setelah menikah bisa jadi naik 5 kilo ya berarti dari M harus ganti ke L gitu ya. Kan 조금 헐렁하게 ya agak longgar. 헐렁하게 입는 것은 좋죠. Karena kan teman-teman nanti akan lebih jadi jangan pakai baju astronot itu yang super ketat. Aduh, nanti buat pas betulin mesin waktu lagi harus nunduk robek belakangnya gitu ya. Nah, berikutnya patuhilah urutan pemakaian baju kerja seperti di bawah ini. Nah, kalau Wistenbok, baju tadi higienis ya buat yang kerja di pabrik makanan tuh pakai kayak gini. Kakak saya pun pakai kayak gini dia sebelum masuk ke produksi karena dia bikin susu kan. Nggak boleh satu debu pun masuk. Kalau nggak jadi racun kan buat yang konsumennya. Pertama pakai topi dulu ini buat ngilangin supaya rambut kita pendek itu kan nanti ditemukan rambut di dalam kaleng susu itu kan gak lucu teman-teman. Terus baru pakai baju higienisnya, masker, kemudian apa namanya sarung tangan pengaman, terakhir wisengwa itu artinya sepatu higienis gitu ya. Intinya sepatu higienis ini mungkin sepatu yang tidak gampang membawa debu gitu teman-teman. Jori sabok itu baju koki. Nah, harus pakai gaun. Gaun itu berarti bajunya dulu ya. Kita sebutnya ya kemeja. Dia agak agak ini apa agak tebal kayak gitu kayak baju koki gitu ya. Mungkin buat nyerap keringat, terus selanjutnya celemek, terus topi juga pakai ya. Kalau enggak dia lagi masak, masa ada ditemukan rambut di dalam spaghetti itu enggak lucu ya. Baru terakhir juga pakai sepatu pengaman. Sepatunya beda ya teman-teman. Masa pakai sepatu hak? Nggak mungkin dong. Nah, kalau baju salesnya itu, pelayannya Panmewan Bok itu di restoran dia pakainya kemejanya dulu, terus baru pitanya, terakhir celemeknya, baru terakhir meja topi gitu ya. 작업장의 위생과 안전을 위해서 복장을 규정을 지켜주세요. Tolong dipatuhi ya peraturan, ketentuan pemakaian baju kerja ini untuk higienitas wiseng, kebersihan dan keamanan di tempat kerja. Siapa nih perusahaannya apa namanya? Hanguk Sikpum. Nah, tuh kan namanya juga ini apa namanya? Sikpum. Sikpum itu kan berarti perusahaan makanan kan? Perusahaan makanan namanya Hanguk gitu ya. Multiasikpum gitu. Jadi kalau di Sikpum Hesaesonen biasanya ada jurisannya juga mungkin kan harus nyoba makanannya seperti apa gitu kan isengboknya itu udah pastilah ya baju higienitas itu pasti ada. Udah ya, saya udah selesai ngejelasin tentang kosakata. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa menghafal gitu kan nanti di dunia kerja mudah-mudahan kosakata ini bisa dipakai gitu kan eh karena tujuannya dari target pembelajaran kita untuk bab ini adalah mengetahui kosakata-kosakata terkait dengan pakaian kerja, baik itu pakaian kerja untuk yang umum ya, yang tidak digunakan untuk keselamatan, bisa jadi untuk kerapihan. Yang kedua, pakaian kerja yang digunakan memang untuk keselamatan gitu kan. Terus kenapa harus dipakai gitu kan. Terus kata kerja apa aja sih yang menempel dengan apa jenis-jenis pakaian kerja atau pakaian keselamatan kerja ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanti pas banget dapat kerja di lain produksi yang berbahaya, kurang lebih teman-teman udah tahu yang disebut dengan bokjang bokjangi monji gitu kan. Mau anjon maske, mau anjon ti, mau 위생 뭐 그런 거 이제 이 수업을 통해서 알게 된 거니까 나중에 가서 진짜 쓸 수 있도록 쓸 수 있기를 baramida. Nih, terus saya tidak ada PR gitu ya. Karena saya terlalu telat mengasihnya, jadi saya kasih materi aja. Desin, teman-teman, nanti di bawah YouTube, saya akan lihat absennya itu ya. Walaupun teman-teman udah absen di web kuliah dengan menjawab eh, komen saya gitu. Saya pengen teman-teman bukti kalau teman-teman tuh udah lihat eh apa namanya materi ini di YouTube channel saya. Tolong di kolom komennya teman-teman tulis ini
apa namanya, misalnya nama saya Mutia, Mutiaga 출석했습니다. Mutia sudah hadir. Mutiaga 출석했습니다. Jadi nama teman-teman sesuai absen, belakangnya ditulis 출석했습니다 itu artinya telah hadir gitu ya. Nah, kalau saya temukan di dalam YouTube itu tidak ada nama teman-teman yang ikut mata kuliah Korea Bisnis ini, berarti dianggap tidak mendengarkan materi ini sampai habis karena pengumuman ini saya tidak akan beritahukan di nanti saya kan akan kirim ini lewat WA ya, linknya ya. Jika teman-teman saya nanti di komen tidak saya temukan, berarti teman-teman tidak mendengarkan materi ini. 자, 오늘 수업은 여기까지입니다. 들어줘서 고맙고 우리 다음 수업에서 또 만나요. 감사합니다.